Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru PPG dalam jabatan tahun 2024, yang mana admin tekankan di sini agar Bapak Ibu guru yang hendak mengikuti PPG Daljab 2024 agar segera memeriksa Dapodik ya. Jadi silakan kerjasama dengan operator sekolah untuk memeriksa Dapodik dan utamanya di bagian riwayat karir guru agar teman-teman bisa ikut PPG. Kenapa kami membahas secara rinci terkait dengan riwayat karir guru Bapak Ibu? Karena di Dapodik itu ada salah satu menu yang tujuannya itu adalah untuk merekam jejak Bapak Ibu guru selama menjadi guru. Baik Bapak Ibu pernah mengajar di sekolah lain ataupun Bapak Ibu pernah menjadi guru honorer kemudian diangkat menjadi P3K, intinya seluruh riwayat Bapak Ibu mengajar itu harus terinput di aplikasi Dapodik, tepatnya di menu riwayat karir guru. Itu penting sekali Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan PPG Daljab 2024. Di sini informasinya kami dapatkan di media sosial, di Instagram. Di sini sudah diperiksa lagi Dapodiknya sobat ya. Intinya begini Bapak Ibu. Kalaupun data Dapodik Bapak Ibu itu sudah valid, tidak ada salahnya untuk Bapak Ibu periksa lagi Dapodiknya, terutama di bagian riwayat karir di Dapodik. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ketika mutasi rekam jejak dari sekolah lama harus diinput atau tidak oleh sekolah baru? Jawabannya itu wajib diinput Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu pernah mengajar di sekolah A, kemudian pindah ke sekolah B. Apakah rekam jejak mengajar Bapak Ibu di sekolah A itu harus diinput di sekolah B? Jawabannya itu Bapak Ibu guru yang terhormat, itu harus diinput di Dapodik baru Bapak Ibu. Jadi ingat, data riwayat karir Bapak Ibu di Dapodik itu harus lengkap. Semua rekam jejak Bapak Ibu selama menjadi guru harus terinput dengan baik dan tepat di sekolah lama. Di sekolah baru, sehingga nantinya membuktikan bahwa Bapak Ibu itu hanya memiliki satu satmingkal atau satu sekolah induk saja Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus periksa Dapodik ya. Di sini dikatakan tolong sampaikan ke Min PPG apa benar tahun ini belum ada NUPTK pun bisa daftar PPG Daljab. Jawabannya, identitas penduduk itu NIK Bapak Ibu. Identitas penduduk seorang guru itu NUPTK. PPG itu program profesi guru. Apakah penduduk yang tidak memiliki NUPTK bisa dikatakan guru? Jawabannya bisa jadi guru silat, guru ngaji dan lain-lain sebagainya. Sehingga perlu juga sebenarnya ada NUPTK Bapak Ibu, meskipun itu bukan menjadi salah satu persoalan ataupun menjadi persyaratan wajib untuk ikut PPG Daljab tahun 2020. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa sebenarnya ada 6 hal yang perlu diperhatikan pada data Dapodik Bapak Ibu. Yang pertama itu di bagian sini ya Bapak Ibu. Ya, ini dia ya yang memungkinkan verbal data gagal. Makanya ini ada 6 data yang harus Bapak Ibu perhatikan kebenarannya. Terutama yang pertama itu adalah penulisan nama yang tidak sesuai dengan KTP ya. Penulisan nama yang tidak sesuai dengan KTP. Kemudian data tempat tanggal lahir. Data tempat tanggal lahir TTL yang tidak sesuai. Jadi data tempat lahir Bapak Ibu itu harus diperbaiki. Kemudian hati-hati di kesalahan input NIK ya. Kemudian tidak tercatat di riwayat dan data pendidikan S1. Kemudian tercatat pada lebih dari satu sekolah induk. Itu yang kami katakan tadi, di rawat karir itu membuktikan bahwa Bapak Ibu itu hanya memiliki satu sekolah induk tadi saja. Kemudian jenis PTK pada Dapodik bukan merupakan guru atau kepala sekolah. Nah, intinya di sini ya Bapak Ibu, kalau kita mulai di surat edaran per 8 Juni 2024, jelas di sini data-data yang perlu dimutakhirkan. Di sini ada 3 link Bapak Ibu. Yaitu yang pertama Perpal PTK data kemdikbud.co.id, PTK data di kemdikbud.co.id,
Nah, itu beberapa data yang harus diperbaiki Bapak Ibu ya. Yang pertama https /ptk data.kemdikbud.go.id. Jadi untuk memperbaiki NIK itu di website ini Bapak Ibu, di /ptk data.kemdikbud.go.id. Kemudian kalau riwayat pendidikan Bapak Ibu bermasalah, perbaiki di https /ptk data.kemdikbud.go.id. Kemudian kalau sekolah induknya bermasalah lebih dari satu, itu di https data.kemdikbud.go.id. Tapi yang bisa memperbaiki ini adalah Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini 3 website yang bisa diakses oleh operator, bukan Bapak Ibu guru, kecuali kalau Bapak Ibu guru itu adalah merangkap operator. Makanya mulai dari sekarang perbaiki data Dapodik Bapak Ibu dengan berkoordinasi dengan operator sekolah. Terutama ini Bapak Ibu ya, data-datanya penulisan nama harus sesuai dengan KTP ya. Ini contoh yang tidak sama dengan KTP. Kemudian penulisan tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan KTP dan ijazah. Kemudian pastikan NIK NUPTK sudah benar ya. Jadi kalau bermasalah di Verpal ya, jadi bantuan operator sekolah lagi. Kemudian Bapak Ibu wajib memasukkan data lengkap riwayat pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu wajib memasukkan data lengkap di riwayat pendidikan, utamanya ingat Bapak Ibu ya, utamanya pendidikan S1 berdasarkan program studi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu S2 kemudian tidak menginput ijazah S1, hanya menginput ijazah S2, itu bermasalah. Yang diinput itu adalah ijazah pendidikan S1 Bapak Ibu, karena itu berdasarkan program studi. Kemudian jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di 1 sekolah induk. Jika terdaftar di 2 sekolah induk, maka harus menentukan salah satu status dari sekolah induk itu Bapak Ibu guru. Nah kemudian pastikan pada Dapodiknya itu sesuai dengan jenis PTK-nya, terutama guru dan kepala sekolah. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati terkait dengan ini. Kemudian ya kita kembali lagi di riwayat karir guru Bapak Ibu ya. Nah, jadi perlu itu Bapak Ibu ya. Jadi riwayat karir guru itu akan berfungsi untuk mengetahui di mana saja Bapak Ibu sebelumnya mengabdi. Ya, jadi baik di sekolah lama itu rekam jejak Bapak Ibu harus tetap terinput di riwayat karir di Dapodik baru. Seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Jadi ketika mutasi rekam jejak dari sekolah lama itu harus atau tidak diinput di sekolah baru? Jawabannya tetap harus diinput di sekolah baru Bapak. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat juga di sini. Di sini memang sudah ada informasi resminya. Segera lakukan pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru PPG melalui aplikasi Dapodik ya. Batas waktu pemutakhirannya itu 30 Juni pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Dan sebenarnya saya sudah pernah ya menginformasikan ini. Jadi yang perlu dimutakhirkan itu adalah NIK Bapak Ibu, riwayat pendidikan, riwayat karir guru, dan status sekolah Bapak Ibu. Status sekolah induk tidak boleh lebih dari 1 satmingkal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.